Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang baru ini, kita diajak untuk merenungkan satu kebenaran rohani yang menjadi penopang langkah hidup orang percaya, bahwa di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah, ada kepastian ilahi yang meneguhkan hati dan memberi keberanian. Banyak orang menjalani hari dengan perasaan sendirian, terbeban oleh tanggung jawab, ketakutan akan masa depan, dan pergumulan yang tidak selalu dapat dibagikan kepada sesama. Namun firman Tuhan mengundang kita untuk melihat hidup bukan dari keterbatasan manusia, melainkan dari kesetiaan Allah yang menyertai. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan menguatkan kita melalui Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dia Allah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini disampaikan dalam konteks perjalanan yang penuh tantangan, ketika umat dihadapkan pada masa depan yang belum pasti. Pesan ini menegaskan bahwa keberanian sejati tidak lahir dari kekuatan diri sendiri, melainkan dari kesadaran bahwa Allah berjalan bersama umatnya. Kehadirannya menjadi dasar keteguhan hati, bahkan ketika keadaan sekitar tampak mengancam dan melemahkan. Kebenaran ini mengajak kita untuk memandang ulang sumber ketakutan dalam hidup sehari-hari. Seringkali kegelisahan muncul karena fokus kita tertuju pada apa yang belum terjadi atau apa yang tidak dapat kita kendalikan. Firman Tuhan menuntun hati untuk beralih dari rasa cemas menuju kepercayaan yang aktif. Sebuah kepercayaan yang bertumbuh ketika kita menyadari bahwa perjalanan hidup tidak dijalani sendirian. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini memperdalam makna penyertaan Allah dalam konteks kehidupan praktis. Ketergantungan pada hal-hal duniawi seringkali lahir dari rasa aman yang palsu, sementara firman Tuhan mengarahkan hati kepada kepuasan yang bersumber dari kehadiran Allah yang setia. Ketika kedua ayat ini direnungkan bersama, tampak jelas bahwa janji penyertaan Allah tidak terikat oleh situasi atau kondisi manusia. Dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan masa depan, firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan iman yang teguh dan hati yang tenang. Kesetiaan Allah menjadi fondasi yang memampukan kita melangkah dengan harapan, bahkan ketika jalan terasa berat. Renungan pagi ini mengajak setiap hati untuk bersandar pada kebenaran firman yang hidup, membiarkan janji Allah meneguhkan langkah, menenangkan pikiran, dan memulihkan keberanian. Dengan hati yang telah dipersiapkan oleh firman, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan setia, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Kami mengarahkan seluruh keberadaan kami kepada Engkau yang mengenal setiap pikiran, setiap langkah, dan setiap beban yang tersembunyi di dalam hidup kami. Di hadapan-Mu kami merendahkan diri, menyadari bahwa tanpa penyertaan-Mu kami lemah dan mudah goyah. Namun di dalam kasih-Mu kami menemukan kekuatan yang baru dan pengharapan yang tidak pernah padam. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan hari ini, atas kesempatan untuk kembali bangun, melihat terang pagi, dan melangkah ke dalam anugerah-Mu yang segar. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berubah dalam kesetiaan-Mu. Bahkan ketika hati kami sering bimbang dan langkah kami tidak selalu sejalan dengan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa masih banyak kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan yang menguasai pikiran kami. Seringkali kami lebih fokus pada keterbatasan diri daripada mempercayai kuasa-Mu yang sempurna. Pada saat ini kami datang dengan pengakuan yang jujur. Kami menyerahkan segala kesalahan, sikap hati yang tidak berkenan, dan keputusan yang kami ambil tanpa melibatkan Engkau sepenuhnya. Kami mohon agar Engkau menyucikan hati kami, membarui pikiran kami, dan menuntun kami kembali kepada jalan yang benar. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan, bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena keyakinan bahwa Engkau berjalan di depan kami.
Seperti Engkau meneguhkan langkah Yosua ketika ia dipanggil untuk melangkah ke dalam tanggung jawab yang besar, demikianlah kami pun memohon keberanian yang berasal dari iman, keberanian untuk melangkah dalam ketaatan, meskipun kami belum melihat seluruh jawaban. Kami menyerahkan hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang mengandalkan Engkau sepenuhnya, dan yang setia berjalan dalam terang kehendak-Mu sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami datang kembali dalam kesunyian hati untuk mengangkat setiap keluarga dan orang-orang terkasih ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengenal setiap rumah, setiap relasi, dan setiap cerita yang sedang dijalani oleh kami semua. Kami menyerahkan orang tua yang telah Kau percayakan dalam hidup kami. Kiranya Engkau menguatkan tubuh mereka, menenangkan pikiran mereka, dan memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Limpahkan hikmat dalam setiap nasihat yang mereka berikan, dan jadikan mereka saluran berkat bagi generasi berikutnya. Kami membawa pasangan hidup kami ke hadapan-Mu. Kiranya kasih yang berasal dari-Mu menjadi dasar dari setiap kata dan tindakan. Pulihkan relasi yang lelah, sembuhkan luka yang tersembunyi, dan ajar kami untuk saling mengasihi dengan kesabaran dan pengertian. Kami juga menyerahkan anak-anak dan saudara-saudari kami. Lindungilah langkah mereka, jagalah hati dan pikiran mereka dari pengaruh yang menjauhkan dari kebenaran, dan tumbuhkan iman yang teguh sejak dini hingga dewasa. Bagi keluarga yang sedang bergumul dalam tekanan ekonomi, penyakit, atau beban emosional yang berat, kami mohon agar Engkau hadir sebagai penolong yang nyata. Bukalah jalan di saat pintu terasa tertutup, berikan kekuatan di tengah tubuh yang lemah, dan hadirkan penghiburan di saat air mata tidak terbendung. Kami percaya tidak ada satupun pergumulan yang luput dari perhatian-Mu. Kami juga mengangkat setiap permohonan doa yang dituliskan oleh saudara-saudari kami dalam kolom komentar. Engkau mengenal satu persatu isi hati mereka bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna dan waktu-Mu yang tepat. Seperti Engkau meneguhkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan pengharapan di tengah bangsa yang lelah dan terluka, demikian pula kami percaya Engkau terus bekerja membawa pemulihan, harapan, dan iman yang diperbarui bagi setiap keluarga yang berseru kepadamu hari ini. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Pekerjaan yang akan kami lakukan, rencana yang sedang kami susun, dan mimpi-mimpi yang tersimpan di dalam hati kami. Pimpinlah setiap langkah agar selaras dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, dan tanamkan damai sejahtera di tengah proses yang kadang tidak mudah kami pahami. Kami rindu berjalan bukan menurut keinginan kami sendiri, melainkan menurut jalan yang Engkau tetapkan dengan penuh kasih. Kami juga membawa gereja-Mu dan para pelayan-Mu ke hadapan-Mu. Kuatkan setiap gembala, majelis, dan hamba-hamba Tuhan yang setia melayani umat. Berikan keteguhan iman, kerendahan hati, dan keberanian untuk terus menyampaikan kebenaran dengan kasih. Jadikan gereja sebagai terang dan garam di tengah dunia, tempat di mana yang lemah dikuatkan, yang terluka dipulihkan, dan yang tersesat menemukan arah hidup yang benar. Kami memohon agar Engkau membuka pintu-pintu yang benar bagi hidup kami, dan menutup setiap jalan yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk jeli terhadap tuntunan Roh-Mu, serta memberi kami hati yang rela taat meskipun jawabannya tidak selalu sesuai dengan harapan kami. Di dalam setiap pilihan hidup, tanamkan keyakinan bahwa Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Seperti Rasul Paulus yang tetap setia dan berani melangkah dalam panggilan-Mu meskipun menghadapi banyak tantangan. Kami pun menyerahkan diri untuk dipakai sesuai dengan rencana-Mu yang mulia. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat segala permohonan dan doa kami hari ini, dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi hati dan langkah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memberkati setiap usaha dan keputusan, serta menyertai dalam setiap aktivitas. Selamat beraktivitas dengan penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Haleluya!